Hari ini Bitcoin diperdagangkan kembali di harga 63.000. Setelah kita melewati big week yang terjadi dalam satu pekan ke belakang, mulai German governance yang setiap hari menjual Bitcoin holding mereka sehingga sekarang udah habis. Kemudian ada data CPI, inflation di Amerika Serikat udah turun 3%. Finally, Bitcoin saat ini ada di 63.000. Apakah kita udah masuk ke fase bullish lagi atau ini cuman bull trap? So, nggak usah basa-basi terlalu lama lagi, let's go charting. Oke semuanya, sebelum kita mulai, please, Dior, ini bukan ajakan untuk menjual atau membeli aset tertentu. Saya bukan financial advice, ini hanya edutainment aja dan pengungkapan pendapat pribadi. So, kita bakal langsung masuk aja ke chart sekarang. Oke semuanya, kita udah di Bitcoin chart. Ini adalah time frame weekly. Minggu yang berat udah kita lalui, dan ada apa aja sih satu minggu ke belakang? So teman-teman, jadi kalian bisa mendapatkan upcoming update news ya setiap hari di account Twitter saya. Silahkan di-follow. Namanya adalah AADC ya, ada apa dengan kripto. Nah, ini adalah edisi sepekan terakhir. Kita bisa melihat minggu kemarin itu merupakan minggu yang sangat-sangat sibuk, di mana ada beberapa news atau bahkan event yang sangat penting, seperti CPI dan lain sebagainya. Kita bisa tahu, teman-teman, update terakhir ya, pemerintah Jerman telah habis menjual Bitcoin sitaannya. Kalau kita cek di portofolio melalui Arkham, saat ini German governance cuma memiliki sekitar 320 US dollar worth of Bitcoin. Semuanya udah ditransfer ke exchange ataupun ke OTC platform. Kemudian di poin kedua, kita bisa melihat teman-teman, data Bitcoin Spot ETF itu kembali sangat Data Bitcoin Spot ETF mencatatkan net flow yang positif. Kita nggak tahu apa yang mereka tahu. Cuman, starting from 5 Juli, ya, kita bisa melihat data dari Bitcoin Spot ETF flow itu mencatatkan net flow yang positif. Di 5 Juli, net flow-nya ada di 143, di 8 Juli di 294, dan EBIT dari BlackRock itu juga mencatatkan net flow yang positif terbesarnya, which is di 187 million worth of Bitcoin. Kemudian di 9 Juli juga mencatatkan net flow yang positif 216 million, 10 Juli 147 million, 11 Juli 78 million, dan di 12 Juli Jumat kemarin di 310 million. So, oke semuanya, kita bakalan charting starting from weekly time frame sampai kita bakalan top down analyze ke lower time frame-nya. So, kalau kita perhatikan teman-teman, di weekly time frame, setelah Bitcoin mengalami area distribusi yang cukup panjang ya, kurang lebih hampir 120 hari ya. Kita cek terlebih dahulu ya. Dari area sini, kurang lebih sampai dia breakdown itu di sini ya. Ya, kurang lebih 119 hari. Bitcoin kembali lagi ke harga 63.000. So, ini bisa dipastikan atau bisa berkemungkinan ya, area level saat ini itu merupakan area bisa dibilang fake out aja ya, dimana harganya menyentuh atau take the liquidity ya, SSL ya, atau sell side liquidity. Habis itu cuman week aja dan saat ini dia kembali naik. Cuman 2 minggu ke belakang ya, satu candlestick di sini dan satu candlestick di sini, opening week-nya itu masih bergerak di area inside bar, dimana di tanggal kurang lebih 1 Juli, satu weekly pergerakan ini masih mengkontrol ya, high-nya dan low-nya pergerakan Bitcoin yang ada di sini. So, ini masih belum valid dikatakan take the liquidity sampai pada akhirnya di weekly time frame ya, kita back ya, kita bisa melakukan atau take over this resistance, kemudian kita bisa potential naik. Cuman ada tanda-tanda ya, ini cuman melakukan fake out aja kalau berdasarkan weekly. So, di weekly should be clear, teman-teman. Kita turunin ke daily ya. Di daily, kita bisa melihat pergerakannya cukup menarik ya. Harga Bitcoin ya, setelah sideways yang cukup lama, beberapa hari ya, setelah melakukan dump yang cukup signifikan di level sini ya, areanya sideways, teman-teman, di level sini sekitar berapa hari? Mari kita cek. 8 hari atau kurang lebih 1 minggu, dan sekarang dia balik lagi naik ke atas.
So, kalau di daily time frame, kita tentukan bias terlebih dahulu ya. Di daily time frame, kita bisa cek di level sini. Ini merupakan area internal break of structure, dan ini merupakan area daily high ya. Atau level tertinggi saat ini yang bisa menjadi area resistance, atau yang bisa menjadi area penahanan kenaikan dari Bitcoin ya. Jadi, kita marking terlebih dahulu supaya kita tahu biasnya ya. So, kita dapat daily high dan kita dapat area daily low ya, kurang lebih di sini ya. Jadi, kita marking bottom. Oke, kita dapat di sini. Kemudian, kalau kita perhatikan area distribution zone yang beberapa waktu lalu ya, di sini di breakout. So, di daily time frame, apakah kita sudah kembali bullish? Sebetulnya belum, karena kalau kalian perhatikan strukturalnya dari high di sini ya, membentuk low. Di sini dia gagal bikin higher high ya, di sini bikin lower low. Nah, di sini dia masih belum jauh lebih tinggi. Kalau pada akhirnya beberapa waktu nanti ya, entah itu beberapa hari atau beberapa minggu, dia bisa jauh lebih tinggi di sini dan retest, maka ini bakalan menjadi area change of character ya. Dan ya mungkin kita bakalan udah mendapatkan area bottom. Cuman saat ini ya, saat video ini dibuat ya, ini masih belum. So, di daily time frame kita bisa ngecek pergerakannya seperti ini ya, harganya tidak jauh berubah dan kita bisa turunin ke 4 hours. Cuman kalau kita cek teman-teman, di manakah next area supportnya ya? Kita bisa melihat di sini ada sedikit area fraktal atau area pause yang terjadi pada Bitcoin sebelum dia melakukan kenaikan yang cukup signifikan pada periode sebelumnya ya. Jadi kalau di level sini kita bisa melihat dia naik ya, sedikit pause dan and then going up ya. Dan ini bisa dijadikan acuan menjadi salah satu area support saat ini ya. Kaget gua ada. So, di daily, oke, done ya. Kita turunin ke 4 hours. Di 4 hours, kita bisa melihat ya, area pergerakan saat ini di take over pergerakannya dari atau oleh buyers ya, dimana pergerakannya selalu membuat higher high baru ya. Low, high, di sini lower high, di sini bikin higher high, bikin higher low ya, bikin higher high, and then higher high kembali ya. Kalau di 4 hours, tendensinya atau order flow-nya diambil oleh buyers ya. So, kalau kita perhatikan pergerakannya di 4 hours, kita bisa cek di level sini. Ini area demand sebelumnya, demand 4 hours, udah nge-hold pergerakan Bitcoin ya. Di sini holding as a support, fixed bottom ya di 4 hours, dan ini lower low confirm, di level sini juga udah sama. Dan kita bisa cek juga di level sini ada sedikit perubahan karakter ya. Jadi kalau kalian perhatikan ya teman-teman, pergerakannya dari atas sini ya, dia bergerak nih. Sorry, kepencet, dia bergerak turun ya. Di sini masih belum ada ya kenaikan. Ini belum di break, dan di sini juga udah ini ada sedikit kenaikan, koreksi ya, di break, and then dia confirm di sini holding as a support. Jadi ini merupakan area change of character, dan di level sini area break of structure. Karena ini di 4 hours, maka internal break of structure ya. Di level sini juga sama, kita bisa cek tendensinya masih sangat-sangat bullish. Jadi kalau kita cek teman-teman menggunakan metode premium versus diskon ya, pergerakannya saat ini sebetulnya bergerak pada area premium zone. Dan kita juga bisa lihat di sini, ini merupakan area order flow sebelumnya ya, yang membuat Bitcoin mengalami penurunan. Jadi kalau kalian perhatikan, setelah di level sini ya, low, high, kemudian di sini di confirm as a support, dia naik, dia koreksi ya, bikin fake out doang, ambil liquidity, and then dia going down ya. Jadi kalau kita perhatikan saat ini, saat video ini dibuat ya, di 4 hours itu sedang berada pada level resistance. Tapi apakah ini area ideal untuk menjual ya? Menurut saya tidak, karena order flow-nya, balik lagi, di 4 hours itu masih diambil oleh buyers. Jadi ya kemungkinan besar sangat beresiko untuk counter the trend. Once again ya, trend is your friend, nggak ideal kalau kita trading ngelawan trend ya. Cuman kita bisa marking ya, area daily resistance yang berkemungkinan juga bisa menjadi area
penahanan untuk Bitcoin. Jadi expectation dari saat ini ya, kalau kita ngelihat pergerakannya di sini ya, mungkin Bitcoin bakal sedikit mengalami reaksi karena ini juga resistance sebelumnya, and then dia bakal melakukan fake out baru, berpotensi untuk untuk terkoreksi ya. Jadi di 4 hours should be clear, kita bisa melihat di sini juga a lot of liquidity ya teman-teman, area liquidity. Jadi kalau emang ini bakalan diambil, bakal nge-trigger pergerakan dari liquidation ya, dan kemungkinan besar baru bisa mengalami koreksi ya. Di 4 hour should be clear, dan kita bisa turunin ke 1 jam. Di 1 jam pergerakannya juga masih strong ya. Kalau kita perhatikan, pergerakannya masih sangat-sangat strong, dan di level sini menjadi area level low saat ini ya, swing low saat ini. Dan di level sini kalau kita cek, the liquidity juga masih ngumpul teman-teman ya, masih ngumpul. Di sini juga sama, beberapa jam ke belakang dia hanya melakukan sideways. Jadi kemungkinan besar areanya juga masih sangat-sangat sempit ya. Karena ini video juga baru di-shoot saat London opening. Ya semua masih bisa terjadi. Kemungkinan besar real pergerakan market bakalan terjadi saat New York session nanti malam. Dan kalau kita perhatikan di 15 menit, area demand saat ini 15 menit ya, kurang lebih bakalan terjadi di sini. 15 menit demand zone. Dan ya di sini bakalan ke hold ya, mungkin dia bakalan take the liquidity here. Jadi masih memungkinkan ya bakalan seperti ini, atau dia retest dulu kemudian dia naik ke atas. Cuman for ideal buy ya, mungkin area major support yang perlu kita cari saat ini. Jadi memungkinkan kurang lebih bakalan menurut saya ya, again bukan ajakan untuk menjual atau membeli. Menurut saya area ideal ya kurang lebih bakalan terjadi pada level di sini ya. Ini area ideal, major support daily ya. Daily. Kenapa kok di level sini ya? Mungkin pergerakannya nanti ya, kita nggak tahu dia bakalan naik terlebih dahulu apa dia bakalan turun. But ketika dia turun di sini, and then pada akhirnya di sini dia gagal ya, ya dia bakalan nge-retest di level sini. But sometimes pergerakannya bakalan ketahan di sini, then baru dia going up. So karena apa? Ya banyak liquidity juga di level sini, memungkinkan untuk retest di level tersebut. Dan kalau kita cek di 4 hours, ini juga berkemungkinan juga bakalan endingnya inverted head and shoulders, dan di sini merupakan area neckline. Kalau kita ngelihat sekilas cara price struktural ya. Cuman again, ini cuman pendapat saya pribadi, dan saya nggak menyarankan untuk melakukan penjualan atau pembelian apapun tersebut di aset yang sedang kita analisa bareng. But the structural clear teman-teman. Kita cek dulu nanti malam atau hari ini apakah ada news ya. Nanti malam bakalan ada, jam 11 malam ada Fed Chairman Powell speak Economic Club di Washington DC. Nah, jadi kemungkinan besar nanti malam ya bakalan bergejolak lagi. Jadi New York session bakalan bergejolak lagi, dan ya best way untuk ride this momentum adalah bersabar ya. Bersabar antara kita nunggu mana yang terkena terlebih dahulu ya, antara daily resistance atau major support daily zone. Kalau di level sini ya memungkinkan untuk kita at least diberikan retesting pada structural resistance sebelumnya. Gitu ya. So, itu adalah update charting Bitcoin pada tanggal 15 Juli 2023. Ingat, Dior, saya tidak mengajak atau saya tidak menyarankan menjual aset tertentu ya. Ini cuma pengungkapan pendapat pribadi sebagai data backtesting saya ke depannya. Dan kira-kira aset apa lagi nih yang bakal kita analisa? Silahkan tulis di komentar di bawah. I will see you guys on the next video. Bye-bye.